Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di channel ADSP. Di video kali ini, gue bakal bahas sebuah alat IoT yang bisa dibilang IoT termurah yang bisa kita cari di marketplace guys. Yaitu adalah, ini dia, ESP01 dengan relay guys. Nah, kalau kalian beli di marketplace, nah kalian bakal dapat dua barang guys. Yaitu adalah sebuah relay. Nah, sebenarnya ini relay biasa, cuman dia ada tambahan port buat masukin si Miconnya ini guys. Nah, Miconnya yaitu adalah ESP01 guys. Nah, kalau kalian baca di speknya guys, ini tuh sebenarnya ESP8266 guys. Makanya kalau kalian bandingin nih, spek si ESP01 dengan Arduino, nah ini tuh speknya tuh jauh lebih tinggi sini loh guys. Jadi si kecil ini tuh bakal lebih powerful daripada si Arduino yang segede ini guys. Ini berapa kali lipatnya kan kecilnya. Nah, tapi ada kekurangannya guys. ESP01 ini cuman punya 2 pin yang bisa kalian pakai buat sensor atau buat program. Nah, makanya ini tuh bisa bilang ada keterbatasannya juga guys. Tapi kalau dibilang dari speknya ini tuh paling bagus deh guys. Dan bisa dibilang nih Micon paling kecil dan paling mudah di programmer. Maksudnya apa? Sebenarnya banyak juga Micon yang kecil-kecil, tapi bisa dibilang ini tuh yang paling gampang di programnya guys. Karena apa? Karena dia tuh ada pin yang kayak gini. Nah, kalau yang Micon kecil lain tuh biasanya tuh perlu kalian solder lah atau enggak perlu port khusus. Nah, kalau ini nggak perlu guys. Kalian model jumper juga sebenarnya ini bisa dipakai. Walaupun ya cuman ada 2 pin doang yang bisa kalian pakai. Nah, tapi si ini tuh nggak bisa langsung dipakai di komputer guys. Maksudnya kalian nggak bisa langsung colok ini ke komputer. Nah, kalian harus pakai perantara. Nah, perantaranya itu kalian harus pakai ini Micon lain. Nanti kalian pakai RX-TX, nanti bakal lu kasih skematiknya. Atau enggak kalian beli USB tambahan guys, USB TTL. Nah, sini gue udah beli. Nah, bentukannya kayak gini. Nah, tapi ini tuh ada kekurangannya guys. Kekurangannya apa? Nah, dia tuh cuman bisa satu mode kalau kalian gak di oprek lah. Ini kan gue oprek nih, gue solder. Nah, kenapa bang? Nah, karena si ini tuh punya 2 mode guys. Mode yang pertama adalah mode di flash atau mode dia masukin kode, atau mode dia jalanin kode. Nah, cara untuk masuk modenya gimana bang? Nah, untuk masuk ke mode masukin kode atau mode flash, nah kalian harus jumper nih guys, yang ini IOO sama GND harus kalian jumper. Bisa dibilang IO nya ditarik ke GND lah. Makanya kalau kalian lihat di sini, nah tempat IO gue jumper di GND nya sini guys. Jadi kalau gue pencet tombolnya ini, nah dia bakal ngejumper ini si IO ke GND. Nah, kalian bisa gini aja. Tapi sebenarnya ada juga kok yang gak usah di jumper, tapi harganya lumayan mahal guys. Nah, ini kan murah nih, harganya 15 ribuan kalau nggak salah. Makanya gue rekomendasiin kalian belinya yang ini, biar kalian lebih murah lah. Jadi kalian tapi harus effort dikit buat ngejumper ini. Jadi cukup ya pembahasan buat ESP01. Kalau kalian pingin pembahasan yang lebih lengkap, kalian bisa request aja di komen. Sekarang kita bakal masuk ke video utamanya guys. Oke, di video ini kita bakal buat sebuah project guys. Nah, projectnya itu adalah gampang karena kita pakai relay. Berarti kita bakal buat sebuah saklar otomatis guys. Nah, di sini gue bakal bagi ke 3 test case atau 3 percobaan. Yaitu adalah di saat kita pakai sebuah beban, yaitu bebannya tuh under 5 volt atau enggak DC kecil lah. Dan DC besar itu 12 volt ke atas, dan AC guys. Kenapa? Karena ya relay ini cukup guys buat AC nih. Dia bisa nyampe 250 volt AC dan 30 volt DC. Jadi ini bisa kalian pakai juga ke listrik di rumah kalian kalau pengen nyalain lampu ataupun nyalain alat elektronik di sekitar kalian, itu bisa guys. Nah, sini makanya gue bagi ke 3 rangkaian. Nah, sekarang kita bakal masuk ke rangkaian yang pertama guys. Oke, sekarang kita masuk ke rangkaian yang pertama. Rangkaian pertama kita bakal buat rangkaian untuk beban under 5 volt atau nggak 5 volt lah maksimalnya. Di sini gue punya motor yang tegangannya itu sekitar 3 sampai 6 volt guys. Nah, lalu kita perlu tambahan juga sebuah sumber daya. Nah, di sini gue pakai charger 5 volt guys. Oh ya, ini disclaimer juga. Kalian harus makainya 5 volt ya guys. Karena apa? Karena si modul ini emang dia makainya 5 volt guys. Kalau lebih ya takut rusak guys. Nah, kalian perlu tambahan juga sebuah kabel jumper kecil aja segini guys. Nah, ini untuk dipakai nanti bakal gue jelasin ini dipakainya untuk apa. Nah, ini sisanya ya Trinity-nya lah guys, 3 yang bakal pasti kalian harus pakai terus. Nah, di sini gue mau jelasin sedikit juga tentang relay, cara makainya. Nah, relay itu biasanya kalau yang udah pakai board ya guys, bukan relay yang tanpa board. Itu tuh biasanya dia butuh 3 pin kan guys, VCC, GND sama pin buat kontrolnya. Nah, si ini tuh dikontrol pakai GPIO 0 yang ada di sini guys. Makanya nanti di coding si relay itu bakal di-assign di GPIO 0. Nah,
untuk kontrolnya pakai ini. Nah, sini gue mau jelasin di bagian ini nih guys. NC, COM sama NO. Nah, ini tuh apa sih bang? Nah, COM itu bisa bilang komonnya guys. Kalian ini pasti harus dipakai yang di COM. Nanti bakal gue jelasin makanya gimana. Nah, untuk NC sama NO, nah ini baru yang bedanya nih guys. Nah, NC itu kepanjangan dari normally close, dan NO itu adalah normally open. Nah, maksudnya apa bang? Nah, normally close artinya ini tuh dari awal, ini tuh emang tertutup, rangkaiannya tertutup. Artinya apa? Ini kalau kalian cek, dia tuh bakal nyambung nih guys, si COM sama NC. Nah, kalau NO itu tuh normally open, artinya apa? Open artinya tidak ada loop, tidak ada perputaran, sehingga apa? Dia dari awal tuh gak bakal ada listrik. Makanya kalau kalian cek COM sama NC, kalau kalian gini doang, ini pasti bakal terbuka guys, bakal apa ya? Bakal nyatu lah guys, kalau kalian cek di multimeter dia bakal bunyi. Nah, kalau ke NO dia enggak. Nah, jadi gimana bang gue makanya? Nah, kalau kalian buat programmer untuk di program buat Micon, nah kalian colok ini nanti ke NO guys. Biar apa? Biar kalian bisa kontrol. Nah kan kalau kalian colok ke NC, otomatis even ini gak nyala, si rangkaiannya bakal tetap jalan karena emang dari awal ini udah terhubung gitu guys. Nanti jadi kalau kalian mau pakai buat di Arduino atau buat di Micon ya, kalian coloknya di NO guys. Oke? Cukup buat penjelasan relay. Sekarang kita bakal masuk ke rangkaian yang pertama. Nah, rangkaiannya tuh gini guys. Nah, kan kalau kalian di sini ada lihat VCC dan GND. Nah, kalian seperti biasa kalian tinggal masukin aja ke sumber daya kalian. Nah, gue di sini udah modif kabelnya. Nih kalau kalian mau tahu mana positif negatifnya, mana 5 volt, mana GND, kalian bisa cek aja di multimeter. Kalian bisa lihat video sebelumnya. Nah, kalian tinggal colokin aja. Ini VCC-nya 5 volt ke sini. Nah, ini GND, kalian masukin ke GND sini. Nah, kalian masukin ini dari sini. Nah, lalu untuk NC dan COM, nah kalian gini guys. Nah, ini kan kalian udah nyiapin kabel ini. Nah, dari sumber, nah kalian paralelin aja masukin ke COM sini guys. Nah, habis itu yang bebannya kalian masukin nih guys ke sini, ke normally close yang kabel merahnya, kabel VCC-nya, ke sininya, ke NO. Nah, untuk GND-nya kalian masukin lagi nih ke GND sini. Nah, kayak gitu guys. Nanti gua buat skematiknya guys. Oke, ini gue udah selesai ngerangkai. Ini kalau kalian lihat, nah bisa dilihat. Nah, ini kan VCC nih guys. Nah, VCC itu nyambung dari si kabel 5 volt masuk ke VCC. Nah, VCC kalian paralelin, kalian kasih kabel masukin ke COM. Nah, lalu dari si ininya kalian masukin ke normally open ke NO, sama GND-nya kalian masukin ke GND yang sama dengan si sumbernya. Nah, kayak gini guys. Untuk yang rangkaian pertama yang 5 volt. Biar maksudnya apa? Kalian paralelin dari 5 volt karena ya kan butuhnya 5 volt ya. Jadi kan sama-sama 5 volt. Jadi kalian nggak perlu sumber tambahan nih guys. Kalian tinggal paralelin aja dari sumber daya utama kalian. Gitu guys. Sekarang kita masuk ke rangkaian kedua. Kalau kalian pakai beban DC yang bisa bilang lumayan gede lah, yang 12 volt ke atas. Oke, sekarang kita bakal masuk ke rangkaian yang kedua. Rangkaian kedua ada dua komponen tambahan, yaitu adalah sumber daya lagi, pakai baterai 12 volt, dan sebuah beban pompa 12 volt. Nah, kenapa kita perlu sumber daya lagi? Karena emang pompa ini perlu 12 volt untuk nyala guys. Nah, sedangkan kita punya cuma 5 volt lah, makanya gak kuat. Bang, kenapa nggak langsung aja 12 voltnya dimasukin ke relay? Nah, karena relaynya nggak kuat guys. Ini kan 5 volt, jadi mau nggak mau ini supply-nya tuh maksimal 5 volt. Jadi kalau kita mau pakai DC yang lebih dari 5 volt, nah kita perlu sumber daya lagi. Nah, rangkaiannya bisa malah lebih mudah dari yang rangkaian satu, karena dia nggak bakal terlalu numpuk kabel guys. Nah, gimana cara rangkainya? Nah, untuk bagian VCC dan GND itu sama aja. Kalian tinggal masukin ke sumber daya 5 volt itu, 5 volt ke VCC, GND-nya ke GND. Nah, tinggal ini aja. Jadi kalian langsung skrup aja nih guys. Kalian gak bakal pakai ini lagi. Jadi dia makainya cuma buat satu kabel doang dari sumber daya 5 volt. Nah, untuk yang di bagian NC, COM sama NO-nya, nah baru ini yang bedanya. Nah, pertama kalian kabel dari baterai. Nah, positifnya kalian masukin ke COM nih guys. Nah, setelah itu negatifnya kalian biarin dulu aja ngebuka gini. Nanti dipasangnya belakangan. Nah, untuk si pompanya, bebannya,
Nah, anggaplah ini positifnya guys, karena kan pompa nggak ada positif negatifnya ya. Nanti dia bakal berbeda perputarannya doang. Nah, untuk ini anggaplah positif. Nah, kalian masukin aja nih guys ke NO, ke normally opennya. Habis itu kalian scrub. Nah, lalu si yang tadi ngebuka, si negatif baterai sama si negatif bebannya, nah kalian sambungin ke sini guys. Kalian sambungin lah, entah pakai apa kayak, nanti gue pakai kabel buaya, nanti bakal gue tunjukin. Nah gitu guys, nanti bakal gue kasih juga skematiknya biar kalian lebih mudah memahaminya. Oke, di sini udah gue rangkaiannya, dan bisa dilihat rangkaiannya ini guys. Nah kan si dari sumber 5 volt kalian tinggal colok aja VCC GND nya sesuai dengan tegangannya, yang 5 volt ke VCC, yang GND ke GND. Nah ini udah selesai. Nah sekarang kalian lihat yang di NC COM sama NO. Yang NC nya kita nggak usah hubungin apa-apa. Nah lalu yang dari COM nya kalian sambungin ke positif si baterai. Lalu yang di NO normally open kalian sambungin ke positif beban. Nah lalu negatif beban sama negatif baterai kalian sambungin nih guys. Nah, gue pakai kabel buaya di sini. Dan rangkaian kedua sudah jadi guys. Oke guys, sekarang kita masuk ke rangkaian yang ketiga, yaitu pakai rangkaian AC. Nah kalau AC sama aja guys. Nah ini yang dari sumber daya 5 voltnya kalian masukin ke GND nya ke GND, 5 voltnya ke VCC, sama aja kayak rangkaian 2 tadi. Nah untuk AC nya sendiri, nah gue pakai lampu guys. Nah ini lampu. Nah lalu kalian gini guys, nah kalian buka kabelnya. Nah lalu kalian biarin yang negatifnya ini tetap kesambung. Ini gue sambung. Nah untuk negatifnya, nah sama kayak yang tadi, yang dari sumbernya, yang dari stop kontaknya, yang paling dekat ke stop kontak nih, kalian masukin ke COM. Nah untuk yang dari lampunya nih, dekat dengan lampu, kalian masukin ke NO nya guys. Nah gitu guys, ntar gue rangkai. Oke, di sini gue udah ngerangkai rangkaian yang ketiga. Nah, kalian tinggal lihat aja yang dari dekat dengan stop kontak nih. Kalian pasang ke yang tengah ini, ke COM-nya. Lalu yang dekat dengan lampu, set, kalian masukin ke normally open-nya nih, guys. Nah, ini yang dari stop kontaknya masukin ke tengah, yang dari lampu kalian masukin ke normally open. Nah, untuk ini sama, guys. Kalian yang 5 voltnya masukin ke sini, GND-nya ke GND sini. Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam codingannya, guys. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam kodenya, guys. Ini kodenya udah gue buat, jadi kalian tinggal pakai aja, guys. Nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi. Nah, karena kita pakai board baru, kita harus install dulu, guys, boardnya. Nah, sini kalian masuk ke preference, lalu kalian masukin ke sini aja, guys. Nanti bakal gue taruh di deskripsi juga ini boardnya. Nah setelah itu kalian ke menu board, lalu kalian install aja ESP8266, pilih yang ini guys, yang community. Setelah itu kalian pasang saja si ESP01 nya. Tapi jangan lupa kita masuk ke mode flash atau mode masukin kodenya. Kalian pencet, kalian sort aja GND sama GPIO 2 nya, GPIO 0 nya, kalian colok sambil kalian pencet tombolnya, set. Nah nanti dia bakal masuk ke mode flash nya. Nah setelah itu kalian, kalau kalian belum ada, masih tulisan COM 5 atau COM apapun, kalian ke tools, pilih port yang paling baru yang kalian colok ada, lalu kalian pilih ini guys, yang ESP8266, lalu pilih yang generic yang paling atas. Oke, setelah itu gue bakal review dulu kodenya guys, dikit aja. Nah ini untuk library gue pakai ini bawaan dari ESP8266, jadi kalian gak usah install. Nah lalu di sini bagian lain ini bagian wifi-nya guys, dan kalian ini jangan typo ya, ini wifi yang kalian pakai. Ini gue pakai Adi komputer, passwordnya sampai ini, dan ini wifi yang bakal gue pakai di ESP-nya. Nah di sini ada define dari pin yang gue pakai, bisa lihat kan cuma ada 2 pin yang emang kepake di ESP01, yang GPIO 0 sama 2. Yang 0 ini untuk relay-nya, karena bawaan dari board si relay itu emang 0, jadi gue harus assign dia 0. Dan LED 2 ini biar pemanis aja lah guys, biar kelihatan kalau lagi nyala. Nah di bawahnya adalah codingan lanjutannya. Nah kalau kalian lihat di sini gue pakai wifi lokal. Nah, nanti bakal gue jelasin kenapa gue pakai lokal di sini. Nah kalau kalian turun lagi ke bawah, nah di sini ada bagian HTML atau webnya guys, bagian
UI dari si webnya. Nanti ini bisa kalian edit aja sesuka kalian, tapi basicnya dari gua kasihnya kayak gini guys, yang setidaknya bakal bergunanya kayak gitu. Nah langsung gue bakal jelasin nih tentang WiFi lokal. Kenapa gue pakai lokal? Nah bisa bilang gue pakai ini biar lebih mudah aja sih guys, karena lokal tuh bisa bilang paling dasarnya lah kalau kalian pengen belajar IoT. Nah bedanya apa bang? Lokal sama cloud. Nah bisa ada dua jenis tuh guys, lokal sama cloud. Nah gue jelasin tentang lokal dulu yang kita pakai. Nah bisa bilang lokal tuh IoT yang memakai jaringan yang sama. Nah jadi ini kan yang dikontrol ya guys, si ISP-nya. Nah, yang dikontrol dengan yang mengontrol tuh misalnya kayak lu buka dari HP, dari laptop, dari PC. Nah, jaringannya tuh harus sama, berarti WiFi-nya pun harus sama. Kita harus pakai sama WiFi-nya. Misalnya gue pakai ID komputer, berarti si ISP dan si HP harus sama WiFi-nya ID komputer. Kalau WiFi-nya beda, ya nggak bakal bisa jalan webnya gitu guys. Gampangnya lokal. Nah, keunggulan dari lokal itu bisa bilang lebih cepat. Karena apa? Karena dia cuma pakai satu jaringan dan gak usah lempar data ke cloud server. Jadi ya bisa bilang bisa seamless lah karena satu jaringan. Nah keuntungan lain adalah bisa bilang lebih aman karena kan datanya berarti nggak dioper ke publik kan. Artinya apa? Artinya ya lu tahu siapa yang ngendalin IoT lu. Berarti ya yang ngendalin yang orang tahu password WiFi sama si WiFi lu itu. Nah itu, tapi kelemahannya ada. Ini yang fatal banget kelemahannya. Kelemahannya itu dia nggak bisa dikontrol dari manapun. Maksudnya kalau kalian beda WiFi atau kalian nggak pakai WiFi, ya kalian nggak bakal bisa kontrol kalian punya IoT guys. Nah itu untuk lokal. Nah satu lagi untuk cloud based. Nah ini biasanya benar-benar IoT nih. Nah biasanya dia harus pakai pihak ketiga, entah pakai Blink, MQTT ataupun Arduino Cloud. Tapi biasanya itu bakal lebih kompleks dan itu perlu bisa dibilang belajar lebih banyak lah. Mungkin kalau kalian mau gue buatin videonya, kalian bisa request aja di kolom komen untuk IoT yang berpakai cloud base gitu guys. Oke, mungkin udah selesai untuk pembahasannya. Sekarang kita bakal masuk ke dalam si percobaan dari si ESP01. Tapi kita upload dulu ya. Nah ini kodenya sudah gue upload. Tapi ingat ESP01 kan punya dua mode ya. Jadi berarti kita cabut dulu guys. Set. Lalu kita pasang lagi tapi nggak usah pencet si tombolnya. Set. Nah ini gue ada colok lagi. Kita buka serial monitor. Jangan lupa ubah ke 115200. Nah kalau kalian lihat, nah di sini bakal ada tulisan Wi-Fi connected, server started, dan di sini ada IP address. Nah ini kalian catat dan kalian ingat-ingat. Ini adalah kunci kalian untuk masuk ke dalam webnya. Jadi kalian kalau pengen masuk ke webnya, berarti kalian ketik ini di web browser kalian. Gitu guys. Dan sebenarnya ini kodenya ada sedikit kekurangan guys. Nah kekurangannya itu adalah gue belum nemu library yang bisa ngebuat si IP address-nya itu selalu sama. Jadi kalau misalnya di ESP32 tuh ada library untuk ngebuat IP address-nya itu selalu sama, tapi di sini gue nggak nemu guys. Jadi kalau misalnya kalian ubah WiFi atau WiFi-nya di reset, nah nanti IP address-nya juga bakal berubah guys. Nanti kalau kalian tahu library yang cocok untuk ESP8266, kalian bisa share aja di bawah. Jadi kalau kalian pakai codingan ini, kalau kalian reset WiFi, nah kalian harus ke Arduino IDE dulu untuk nyari sininya dulu, si web servernya IP address-nya, biar kalian web servernya bisa dibuka. Oke guys, sekarang kita bakal masuk ke dalam prakteknya. Oke, setelah kalian upload dan kalian punya IP address yang sudah ada di serial monitor, kalian copy aja guys, atau nggak kalian inget-inget. Nah lalu kalian HP kalian sambungin ke WiFi yang sama kayak yang tadi kalian assign di Arduino IDE. Nah kan gue tadi pakai ID komputer, makanya gue di sini pakai ID komputer. Nah lalu kalian tinggal colokin aja guys. Kalau kalian pakai baterai, tinggal pasang baterainya. Kalau salah guys, kalian cabut dulu USB-nya. Nah kalian lepas. Nah langsung kalian masukin aja ke slotnya. Nah slotnya kayak gini guys, jadi nutupin bawahnya. Nah setelah itu kalian pasangin sumber dayanya. Kan gue pakai adaptor, makanya gue taruh ini ke AC. Nah dia bakal ngejam sedikit guys kalau dia baru dicolok. Nah lalu kalian tinggal masukin IP address yang tadi. Tunggu sebentar. Nah dia bakal masuk ke ini. Tadi dia connect dulu guys, jadi rada nge-lag gitu. Harus nunggu dulu guys beberapa detik. Nah kalau kalian nyalain, nah dia bakal nyala guys. Nah kalau gue matiin,
Nah, dia bakal mati. Kalau gue nyalain, nah dia bakal nyala. Kalau gue matiin, dia bakal mati. Nah, gitu aja guys. Sekarang kita bakal masuk ke rangkaian yang kedua. Oke, sekarang kita sudah masuk ke rangkaian yang kedua. Sekarang kita bakal lihat kalau kita pakai webnya guys. Nah, kita masuk ke webnya. Nah, sudah kelihatan relaynya off. Sekarang kita masukin on. Nah, maka dia bakal nyala guys. Kalau kita matiin, nah kita nyalain lagi. Nah, dia bakal nyala guys. Oke, sekarang kita bakal masuk ke rangkaian yang ketiga. Oke, sekarang kita sudah masuk ke rangkaian yang ketiga. Nah, kalau kalian lihat stop kontaknya keisi 2, karena ya kan kita nyalain AC guys. Karena kan 5 volt ini berguna hanya untuk sebagai menyalain si relay sama si SP01. Makanya dia harus pakai sumber tambahan untuk si AC-nya nyalain si LED-nya. Nah, sini gue udah masuk ke websitenya, tetap pakai IP address yang sama dan WiFi yang sama, yaitu Adi Komputer. Nah, itu bisa kalian sesuaiin sesuai WiFi yang ada di rumah kalian. Nah, sini gue nyalain lampunya. Nah, dia bakal nyala, dan kalau gue matiin, dia bakal mati. Kalau kita nyalain, nah kalau kita matiin, nah dia bakal mati. Oke guys, kita masuk ke dalam penutupan. Sebelumnya gue mau lihat dulu, kita review project yang sudah kita buat. Nah, dari project yang sudah kita buat ini, si rangkaian itu berjalan lancar guys. Kita bisa pakai 5 volt, 12 volt, bahkan bisa pakai listrik AC. Nah, tapi ada kekurangannya guys, ini rangkaian dan project ini. Nah, gue di SP01 ini guys, gue nggak nemu library yang bisa untuk nyimpen dia punya IP address. Nggak kayak ESP32, ada library-nya. Nah, jadi dia kalau ganti WiFi ataupun ganti WiFi-nya di reset, nah IP address-nya bakal berubah guys. Nah, jadi kalau kalian habis matiin ini rangkaian, nah kalian harus ke Arduino IDE dulu, lalu ngeliat IP address yang baru. Nah, baru kalian bisa masuk ke website. Nah, jadi mungkin ada alternatif juga guys dari si ESP01 ini projectnya. Kalian bisa pakai pihak ketiga, kayak pakai Arduino Cloud ataupun pakai MQTT, Blink, itu kayak hostingan gitu. Jadi kalian bisa buka ini tanpa internet lokal, kalian bisa pakai internet web. Jadi kalian bisa pakai kendalin ini nggak harus di satu jaringan. Nah, tapi itu di video selanjutnya kalau kalian banyak yang request. Jadi kalau kalian pingin videonya gue buat, kalian bisa request aja di komentar. Jadi mungkin sekian dulu untuk video pembahasan project kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye bye guys.